Universitas Patompo merupakan perguruan tinggi swasta yang terletak di Makassar, Sulawesi Selatan, tepatnya di Jalan Inspeksi Kanal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Inayanti Fatwa SPD MPD, salah satu dosen program sarjana, program studi pendidikan matematika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Patompo Makassar yang dulunya bernama STKIP Pembangunan Indonesia. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan salah satu mata kuliah yang saya ampuh, yakni mata kuliah metode numerik yang berbobot 3 SKS pada semester genap. Adapun capaian pembelajarannya yaitu yang pertama, mahasiswa mampu menjelaskan mengenai sistem bilangan, kedua, mahasiswa mampu menghitung galat hampiran, yang ketiga, mahasiswa mampu memecahkan permasalahan metode numerik yang sesuai mengenai hampiran penyelesaian suatu persamaan non-linear, yang keempat, mahasiswa mampu menganalisis permasalahan metode numerik yang sesuai mengenai sistem persamaan linear, yang kelima, mahasiswa mampu menganalisis hampiran nilai suatu fungsi dengan penyelesaian metode numerik atau interpolasi yang sesuai. Yang keenam, mahasiswa mampu menganalisis hampiran nilai integral tentu suatu fungsi dengan penyelesaian metode numerik yang sesuai. Yang ketujuh, mahasiswa mampu menganalisis hampiran nilai turunan suatu fungsi dengan menggunakan metode numerik yang sesuai. Yang kedelapan, atau yang terakhir adalah mahasiswa mampu menganalisis hampiran penyelesaian persamaan diferensial biasa dengan penyelesaian metode numerik yang sesuai. Adapun deskripsi mata kuliah metode numerik ini adalah mata kuliah ini dimaksud agar para mahasiswa memiliki pengetahuan mengenai pengantar metode numerik, sistem bilangan dan galat hampiran numerik, angka signifikan, penyelesaian persamaan non-linear dan persamaan linear secara numerik, serta interpolasi, integrasi, turunan, persamaan diferensial biasa secara numerik. Berikut materi pembelajaran mata kuliah metode numerik adalah yang pertama, pengantar metode numerik, yang kedua, sistem bilangan, yang ketiga, galat hampiran numerik, yang keempat, penyelesaian persamaan non-linear secara numerik, yang kelima, sistem persamaan linear, yang keenam, interpolasi, yang ketujuh, integral numerik, yang kedelapan, penurunan fungsi secara numerik, yang kesembilan, penyelesaian persamaan diferensial biasa atau masalah nilai awal secara numerik. Sistem pembelajaran yang digunakan pada kampus kami yaitu dengan menggunakan sistem pembelajaran hybrid di mana yang secara daring, pemanfaatan LMS untuk pemberian tugas, materi, dan absensi, serta penyampaian materi menggunakan Google Meet, Zoom Meeting, dan melalui WhatsApp Group. Sedangkan secara offline atau tatap muka menggunakan metode Direct Instruction, Problem Based Learning, atau Project Based Learning. Untuk mempermudah penyampaian materi, saya mempersiapkan bahan ajar berupa RPS, modul, dan slide presentasi. Adapun pembelajaran yang sering saya gunakan pada mata kuliah ini yaitu model pembelajaran Direct Instruction, tanya jawab, dan small group discussion, serta model pembelajaran kooperatif. Untuk sistem penilaian yaitu dilihat dari yang pertama, kehadiran mahasiswa, yang kedua, keaktifan mahasiswa di kelas saat proses pembelajaran, yang ketiga, dinilai dari tugas baik secara individu maupun kelompok, serta yang terakhir dilihat dari nilai ujian, yakni ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Saya akan menampilkan proses pengajaran tatap muka yang saya lakukan di kelas dengan menggunakan model pembelajaran Direct Instruction. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore adik-adik sekalian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat belajarnya? Masih, Bu. Bagaimana kabarnya? Baik. Baiklah, saya rasa untuk mata kuliah metode numerik kalian masih semangat karena di jam yang sudah menjelang sore ini, menjelang malam, kita masih bergelut dengan hitung-hitungan. Baiklah, sebelum kita mulai, siapa yang tidak hadir? Ogista sama Valeria.
Yohanes, Bu. Logis dengan Valeriano. Semoga pertemuan berikutnya dia sudah bisa bergabung lagi. Nah, selanjutnya ya, kita lanjut dulu untuk materinya. Baiklah, materi kali ini mengenai sistem persamaan linear. Tapi sebelum kita masuk lebih jauh mengenai sistem persamaan linear, saya ingin ada beberapa orang yang bisa memberikan sedikit gambaran mengenai pertemuan kita minggu lalu. Ada yang bisa? Pertemuan minggu lalu tentang apa? Persamaan Sistem persamaan non-linear dengan menggunakan metode bagi dua. Oke, jadi di metode numerik itu ada berbagai macam cara menyelesaikan sistem persamaan non-linear dengan sistem persamaan linear salah satunya. Misalkan yang minggu lalu mengenai sistem persamaan non-linear dengan menggunakan metode bagi dua, kemudian ada lagi dikatakan dengan metode iterasi, dan yang lainnya masih banyak lagi ya. Nah, setelah kita bahas itu, kita lanjut lagi mengenai sistem persamaan linear. Ini masih materi awal, tapi saya rasa sudah tidak asing lagi ya. Oke, bagaimana sistem persamaan linear? Ada gambaran? Atau ada di antara kalian yang ingin memberikan sedikit apa itu sistem persamaan linear? Ada? Atau pernah dengar istilah sistem persamaan linear? Pernah ya? Baiklah. Oke, sebelum itu saya ingin memberikan sedikit apa capaian pembelajaran kita pada hari ini. Jadi ada 3 yang diharapkan bisa tercapai. Yang pertama, mahasiswa mampu mendefinisikan konsep sistem persamaan linear. Yang kedua, mahasiswa mampu mendefinisikan dan menyelesaikan soal matriks dan notasinya. Kemudian yang ketiga adalah mahasiswa mampu memecahkan permasalahan operasi matriks. Jadi dari ketiga capaian pembelajaran ini diharapkan kalian semua mampu menguasai atau memahami dari ketiga capaian pembelajaran ini. Baiklah. Selanjutnya, ini ya, konsep sistem persamaan linear. Jadi sebelum kita masuk di sini, adakah di antara kalian yang mau menyebutkan kira-kira bagaimana sistem persamaan linear itu atau apa sistem persamaan linear itu? Ada? Sistem persamaan linear atau persamaan linear atau linear itu apa? Linear? Linear? Satu. Oke. Kalau persamaan sepertinya, jadi linear itu bisa saja dia disebut dengan garis lurus. Nah, garis lurus. Oke, kalau kita perhatikan soal ini, dari kelima soal 1, 2, 3, 4, 5, yang pertama, apakah dia persamaan linear? Ya, Bu. Kalau yang kedua? Ya, Bu. Yang ketiga? Bukan. Yang keempat? Ya, Bu. Yang kelima? Bukan. Oke, jadi dari kelima persamaan ini, yang manakah yang merupakan persamaan linear? Tadi sudah dijawab. Yang pertama persamaan linear, yang kedua persamaan linear, yang ketiga bukan, yang keempat persamaan linear, dan yang kelima juga bukan. Oke, ada alasannya kenapa yang pertama masuk persamaan linear? Karena berpangkat 1. Yang kedua juga variabelnya berpangkat 1. Yang ketiga tidak, dia berpangkat 2 atau kuadrat. Nah, yang keempat juga berpangkat 1. Sedangkan yang kelima ada berpangkat 3, ada berpangkat 2. Bisa saja dia polinom ya. Oke, jadi dari sini kita bisa simpulkan bahwa sistem persamaan linear terdiri dari beberapa persamaan linear. Secara geometris, persamaan linear merupakan sebuah garis dalam bidang datar atau bidang XY yang dapat disajikan secara aljabar dengan sebuah persamaan yang berbentuk A1X tambah A2Y sama dengan B, di mana A1, A2, dan B adalah konstanta, X dan Y-nya adalah variabel. Oke, itu sedikit mengenai sistem persamaan linear. Selanjutnya, bentuk umum
persamaan linear seperti ini. Jadi ini ya, mulai dari X1, X2 sampai dengan ke N sama dengan B1. Nah, jadi modelnya seperti ini untuk sistem persamaan linear. Nah, kalau kita dalam bentuk matriks, nah, dapat dituliskan dengan AX sama dengan B. Nah, di mana A isinya adalah semua, apalagi namanya kalau yang AA itu koefisien, X isinya adalah semua variabel, dan B adalah semua konstanta. Itu kalau kita lanjut penyelesaian sistem persamaan linear. Oke, jadi sistem persamaan linear itu kalau kita kerjakan, dia ada beberapa penyelesaiannya. Ini ada 3 ya. Yang pertama, dia tidak mempunyai penyelesaian atau no solution. Yang kedua, tepat satu penyelesaian. Dan yang ketiga adalah banyak penyelesaian atau hingga penyelesaian. Nah, kalau kita gambarkan dia seperti ini. Misalkan L1 adalah garis pertama atau persamaan pertama. Kemudian L2 adalah garis dari persamaan kedua. Ini tidak bertemu ya, dia sejajar. Katakan tidak ada penyelesaian. Kemudian jika dia seperti ini ya, ada persamaan pertama, persamaan kedua, kita gambarkan dalam bidang XY, dia bertemu di satu titik, dikatakan tepat satu penyelesaian. Nah, kalau dia seperti ini, berhimpit antara garis pertama dengan garis kedua, dia dikatakan mempunyai banyak penyelesaian. Oke. Selanjutnya, apa kaitan matriks dengan sistem persamaan linear? Jadi, di sistem persamaan linear itu salah satu metode yang kita bisa gunakan untuk menyelesaikannya adalah dengan menggunakan matriks. Nah, apa itu matriks? Ini ya. Jadi matriks, pernah dengar kata matriks kan? Oke. Matriks biasanya dikatakan ada istilah ordo. Ordo dia? Coba perhatikan. Oke, jadi menurut Darwin, matriks adalah susunan segi 4 siku-siku dari bilangan-bilangan. Jadi matriks itu perhatikan ordo. Biasanya ya, misalkan matriks A M kali N seperti di samping ini. N ini dia adalah garis dan N adalah kolom. Jadi seperti ini modelnya. Nah, jadi kalau kita sebutkan matriks, misalkan matriks 3 kali 2, matriks yang berordo 3 kali 2 berarti 3 garis, 2 kolom. Selanjutnya, nah kalau dalam menyelesaikan sistem persamaan linear itu rata-rata ya, matriks yang kita gunakan adalah matriks bujur sangkar. Apa itu matriks bujur sangkar? Jadi dia matriks bujur sangkar apabila suatu matriks mempunyai baris dan kolom yang sama banyaknya, misalkan M sama dengan N, maka matriks tersebut dinamakan matriks bujur sangkar. Misalnya seperti ini. Perhatikan. Ini matriks berapa ini? 4 kali 4. Berarti 4 garis, 4 kolom. Nah, yang mana tadi dikatakan diagonal utama matriks? Ini ya. Ya, A11, A22, A33, A44. Nah, itu dikatakan sebagai diagonal utama matriks. Selanjutnya, oke. Jadi ini tadi ya, matriks bujur sangkar banyak digunakan dalam penyelesaian sistem persamaan linear. Oke. Jadi di dalam sistem tersebut jumlah persamaan baris dan jumlah bilangan tak diketahui atau kolom harus sama banyak untuk mendapatkan penyelesaian tunggal. Tadi soal penyelesaian tunggal ada ya, bagaimana gambarannya. Nah, sekarang bentuk khusus matriks bujur sangkar. Yang pertama, ada namanya matriks simetris. Apa itu? Misalkan seperti ini ya. Apabila A berarti J sama dengan AJI. A untuk baris I dan kolom J sama saja dengan matriks A untuk baris J dan kolom I. Jadi contohnya seperti ini. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ini bisa saja sama saja ya kalau kita gambarkan dengan
Misalkan matriks A 1, 2, 3, 2, 0, 7, 3, 7, 5. Ini kalau kita transposkan sama tidak? Ini 3 kali 3 ya. Nah, kalau kita transposkan berapa? 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ini kesini baris jadi kolom kan? Nah, kemudian 2, 0, 7. Kemudian 3, 7, 5. Sama. Oke, jadi sama saja untuk matriks simetris. Bisa saja kita gambarkan untuk A sama dengan A transpos. Selanjutnya matriks diagonal. Kalau matriks diagonal itu matriks bujur sangkar yang semua elemennya kecuali diagonal utama adalah 0. Contohnya seperti ini. Lanjut, matriks identitas. Matriks diagonal yang semua elemennya kecuali diagonal utama adalah 0. Tapi bedanya tadi dengan matriks ini ya, matriks diagonal. Kalau ini ya, diagonal, isinya bukan 1. Kalau identitas, diagonal utamanya adalah 1. Itu perbedaan utamanya. Sekarang, ada namanya lagi matriks segitiga atas. Pernah dengar ini kan? Matriks segitiga atas. Contohnya seperti ini. Matriks bujur sangkar yang semua elemen di bawah diagonal utama adalah 0. Kalau ada segitiga atas, ada juga segitiga bawah. Seperti ini. Ini ya, kenapa dikatakan segitiga? Sama juga yang di atas tadi. Oke, selanjutnya ada namanya matriks pita. Matriks bujur sangkar yang mempunyai elemen sama dengan 0 kecuali pada jalur yang berpusat pada diagonal utama. Oke, matriks pita yang mempunyai 3 jalur biasa dinamakan matriks tridiagonal. Kalau matriks pita yang biasa, misalkan ini ya, ini masih 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Tapi kalau dia sudah 3 jalurnya ini sudah punya nilai 3 ini 1, 2, 3 sudah disebut dengan matriks tridiagonal. Oke, selanjutnya operasi matriks. Tidak asing lagi ya di telinga kalian operasi matriks. Misalkan yang pertama itu ada kesamaan 2 matriks. 2 buah matriks A dan B dikatakan sama jika A dan B berukuran sama dan elemen-elemen yang terletak juga sama. Contohnya, ini matriks berapa? 2 kali 2. 2 kali 2. Ini 3 kali 2. 2 kali 3. 3 kali 2. Coba perhatikan baik-baik. 2 kali 2. 8 per 6 per 2 kali 2. 2 kali 2. Sama tidak A dengan B? Sama. Sama. Kenapa? 8 per 2 sama 8 per 2 sama dengan 4. 6 per 3 sama dengan 2. Oke, itu disebut dengan kesamaan 2 matriks. Ini yang biasa kita gunakan kalau kita ingin mencari isinya ya, elemen-elemen matriks. Selanjutnya ada penjumlahan matriks. Saya rasa bisa nih, penjumlahan matriks sering sekali kita temui ini. Sekarang, untuk penjumlahan matriks, misalkan A dan B adalah 2 matriks yang berordo sama, jumlah dari A dan B ditulis A tambah B adalah suatu matriks yang diperoleh dengan cara menjumlahkan setiap elemen matriks yang seletak. Pertanyaannya, jika dia berordo yang berbeda, bisa tidak dijumlahkan? Misalkan 2 kali 2 ditambahkan dengan 3 kali 3. Bisa tidak? Tidak bisa ya. Jadi dia intinya ordonya harus sama. Sama halnya dengan cara memperoleh pengurangan matriks. Seperti ini contohnya ya. Jadi kurangkan saja elemen-elemen yang seletak. Begitupun dengan penjumlahan. Jumlahkan saja elemen-elemen yang seletak. Selanjutnya adalah perkalian matriks. Nah ini yang terkadang biasa bikin bingung dia. Perkalian matriks, misalkan A kali B. Perhatikan contohnya. Cara menyelesaikannya. Ini ordo berapa? 2 kali 2. B? 2 kali 2. Pertanyaannya, bisakah dikalikan dengan ordo yang berbeda? Bisa. Dengan syarat? Jumlah barisnya Oke, betul sekali Reski ya. Jadi bisa, perkalian matriks itu bisa kita lakukan dengan ordo yang berbeda dengan syarat jumlah baris pada pada matriks yang pertama sama dengan jumlah kolom pada matriks yang
kedua. Jadi ini kan kebetulan contohnya dia berorder 2 kali 2 untuk matriks A dengan matriks B. Jadi caranya baris kali kolom. Baris kali kolom. Ini ya, A kali J tambah B kali L. Begitu seterusnya. Jadi tempatnya itu kalau kalian mau letakkan tempatnya, cari juga. Misalkan kita mau cari ini baris kedua, kolom pertama. Berarti kita cari baris kedua, kolom pertama. Itu yang dikalikan. C dengan J ditambah D dengan L. Bisa ya? Oke, ini tadi. Matriks transpose. Apa itu? Matriks yang terbentuk dengan mengganti baris menjadi kolom dan kolom menjadi baris. Kita balik saja ya. Jadi misalkan ini contohnya A 1 kali 3, maka transposnya adalah 3, 2, 1. Selanjutnya ada disebut dengan matriks inverse. Oke, di dalam matriks operasi pembagian matriks tidak didefinisikan, akan tetapi operasi matriks yang mirip dengan pembagian adalah matriks inverse. Apabila A adalah matriks, maka matriks inverse-nya adalah ditulis dengan seperti ini ya. A inverse berarti misalkan matriks A B, C, D, inverse-nya 1 per AD ya. Itu untuk matriks inverse. Oke. Saya rasa sampai di sini. Selanjutnya ada tidak yang bisa atau yang mau memberikan pertanyaan terkait materi kita sistem persamaan linear dengan matriks? Saya Bu. Putri ya? Iya Bu. Putri, oke Putri silahkan. Apakah kaitannya sistem persamaan linear dalam kehidupan sehari-hari? Oke, pertanyaan yang sangat bagus. Jadi apakah aplikasi atau penerapan sistem persamaan linear dalam kehidupan sehari-hari? Nah, ini kita ambil contoh yang paling simple saja ya. Jika kalian pergi ke pasar, misalkan disuruh sama mamanya, silahkan Putri pergi ke pasar, beli 5 ekor ikan, tapi ikannya ikan apa yang paling kau suka makan Putri? Ikan bolu. Beli ikan bolu 5 ekor, nah, misalkan. Kemudian ditambah lagi ya ikan apa lagi? Ikan cakalang 3 ekor, misalkan itu. Uangnya cuma misalkan 10.000. Murah sekali tuh, sedikit sekali kok 10.000, 100.000 misalkan. Nah, ini kita bisa aplikasikan dalam sistem persamaan linear dengan memberikan pemisalan, misalkan ikan bolu kita misalkan dia sebagai variabel x dan ikan cakalang kita misalkan dia sebagai variabel y. Jadi nantinya itu kalau misalkan tidak mau pusing atau memudahkan lagi, bisa 5x tambah 3y sama dengan 10.000. Gitu ya, itu untuk persamaan pertama. Tiba-tiba disuruh lagi dengan kasus yang berbeda. Nah, itu kaitan antara sistem persamaan linear dalam kehidupan sehari-hari atau penerapannya. Atau ini misalkan si Andi ingin membeli 10 buku. Buku ya. Kemudian dia juga ingin membeli 5 pulpen. Uangnya cuma 30.000. Kira-kira uangnya cukup atau tidak? Kalau cukup, berapa sisa uangnya? Itu aplikasi sistem persamaan linear dalam kehidupan sehari-hari. Baiklah, selanjutnya ini ada latihan untuk menguji sejauh mana kemampuan. Atau ada mau yang ditanyakan lagi? Silahkan bertanya, ingin bertanya. Ada? Kalau tidak ada, boleh kalian bagi ini ya, bagi berapa 2 orang 3 orang lah ya. Kemudian silahkan kerjakan latihan yang ada di depan. Kita kerjakan sekarang ya, bukan tugas, sekarang. Jika sudah, boleh perwakilan 1-2 orang lah maju ke depan untuk menyelesaikannya. Saya rasa ini sangat mudah ya. Oke, silakan. Yang bisa atau yang bisa memaparkan ke depan. Oke, langsung Sahida, silakan Sahida. Sahida ini luar biasa ya.
Ya, matriks. Garisnya 5, ini 2, dan terserah saja bagaimana bagusnya saja. Oke, perhatikan soalnya ya. Tentukanlah ordo matriks berikut ini, kemudian tentukan pula transpos dan ordo matriks transpos itu. Jadi matriks A ini ordo berapa? Kemudian setelah ditransposkan, ordonya jadi ordo berapa? Oke, Syahidah, boleh sedikit? Kalau yang matriks A berordo berapa? 3 kali 4. 3 baris, 4 kolom. Kalau yang kalau setelah ditransposkan berordo 4 kali 3. 4 baris, 3 3 kolom. kolom. Oke, tepuk tangan untuk Syahidah. Betul sekali ya. Wah, luar biasa memang Syahidah. Baiklah, ada soal-soal yang selanjutnya lagi. Ini ada beberapa. Saya akan kirimkan di grup WhatsApp kita. Saya harap kalian bisa kerjakan dengan baik. Boleh ini ya. Jangan lupa dikerjakan sebelum kita menutup pertemuan kita hari ini. Tentunya ada kesimpulan yang bisa diberikan ya. Adakah perwakilan dari adik-adik sekalian yang ingin menyampaikan kesimpulan pada hari ini? Oke, Reski. Jadi untuk pelajaran hari ini yang bisa diberikan kesimpulan yaitu sistem persamaan linear itu merupakan gabungan dari beberapa persamaan linear. Ya, kemudian sistem persamaan linear itu memiliki banyak penyelesaian. Itu ada 3. Yang pertama tidak ada penyelesaian, yang kedua terdapat tepat satu penyelesaian, yang ketiga terdapat banyak penyelesaian. Kemudian matriks itu merupakan salah satu cara untuk menyelesaikan sistem persamaan linear. Oke, terima kasih untuk Reski, betul ya? Jadi, oke, terima kasih penyelesaian dari Syahidah. Selanjutnya, sebelum kita akhiri pertemuan kita pada hari ini, saya ingin mendengar kesimpulan dari adik-adik sekalian. Ada tidak? Siapakah yang ingin memberikan kesimpulan pada pertemuan kita hari ini? Oke, Reski, silakan. Jadi hari ini kita belajar tentang sistem persamaan linear. Jadi sistem persamaan linear itu adalah sistem yang menggabungkan beberapa persamaan linear. Kemudian cara banyak penyelesaian dari sistem persamaan linear itu ada 3. Yang pertama tidak ada penyelesaian, yang kedua tepat satu penyelesaian, dan yang ketiga banyak penyelesaian. Kemudian matriks itu adalah salah satu metode untuk menyelesaikan sistem persamaan linear tersebut. Oke, betul sekali ya. Jadi kesimpulan pada hari ini seperti yang disampaikan oleh teman kita Reski. Yang pertama adalah sistem persamaan linear itu terdiri dari beberapa persamaan linear, kemudian ada beberapa penyelesaiannya. Yang pertama itu dia tidak ada solusi, kemudian ada solusi tepat satu solusi penyelesaian, kemudian yang ketiga adalah dia memiliki hingga penyelesaian. Nah, kemudian apa kaitannya dengan matriks? Matriks itu adalah salah satu metode penyelesaian sistem persamaan linear dengan menggunakan metode matriks. Jadi, saya ingin mengingatkan lagi untuk latihannya, jangan lupa dikerjakan. Kita bertemu pekan berikutnya, minggu berikutnya dengan mata kuliah yang sama. Semoga kita semua dalam keadaan sehat. Saya tutup dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.